warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab tentang mengenai plagiarisme. Di bab ini terdiri dari 3 subbab. Pertama, definisi plagiarisme, tipe-tipe plagiarisme, terakhir teknik yang digunakan frase dan implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jalil. Nomor induk mahasiswa 060203200039. Di sini saya akan menjelaskan definisi plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Setiap karangan yang asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe plagiarisme menurut Sulistyo tahun 2011. Yang pertama, ada plagiarisme of ideas. Tipe ini pembuktiannya relatif sulit karena dia mengutip karya orang lain dengan ide yang sama, yang mungkin sama dengan orang lain. Yang kedua ada word of word atau kata demi kata. Ini mengutip kata demi kata dari karya tulis orang lain tanpa menyertakan sumbernya dari mana asalnya. Yang ketiga ada plagiarism of source. Tipe ini yang paling fatal karena dia mengutip sebagian besar dari karya tulis ilmiah orang lain tanpa menyebutkan rujukan, nama pemilik gagasan, atau referensinya. Terus yang keempat ada plagiarism of authorship. Tipe plagiarism ini mengutip karya ilmiah orang lain dengan mengganti nama lalu diklaim sebagai miliknya sendiri. Contoh-contoh lain dari plagiarisasi. Yang pertama ada total. Total ini mengutip seluruh karya tulis ilmiah orang lain, terus dengan dia diganti judulnya dan namanya sesuai dengan miliknya sendiri, lalu diklaim sebagai miliknya dan tanpa menyertakan sumber dari mana asalnya. Yang kedua ada parsial. Parsial ini mengutip sebagian karya orang lain dengan dia mengambil seperti sampel, teori, terus tata cara milik orang lain tanpa menyebutkan dari mana asal sumber tersebut, lalu diklaim sebagai miliknya sendiri. Yang ketiga ada autoplagiasi. Ini mengutip seluruh karya orang lain atau sebagian karya orang lain tanpa menyertakan sumbernya dari mana. Yang keempat ada antarbahasa. Antarbahasa ini dia mengambil atau mengutip karya ilmiah orang lain seluruhnya atau sebagian dengan dia dibahasa asingkan lalu ke bahasa Indonesiakan terus diklaim sebagai miliknya tanpa dia menyebutkan sumber dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafil Nuto, NIM 0602032042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik-teknik parafrase dan implementasi. Sebelumnya, parafrase itu apa sih? Parafrase merupakan penulisan ulang ide atau gagasan orang lain dengan penggunaan kata-kata kita sendiri atau bahasa kita sendiri dan ditampilkan dalam bentuk pernyataan ulang yang lebih lengkap dan detail. Parafrase juga merupakan cara yang legal dan sah dalam meminjam hasil karya orang lain atau gagasan orang lain, dan juga kita menuliskan sumber yang tertera. Adapun 5 teknik parafrase. Yang pertama, merubah dari klausa ke frasa atau sebaliknya. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Sedangkan frasa merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Adapun contoh klausa seperti setelah Ali belajar kitab, dia tertidur.
diubah menjadi frasa setelah mempelajari kitab Ali tertidur. Yang kedua, merubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung. Contohnya, kalimat langsung, Saleh berkata, saya siap menghafalkan juz 30 setelah makan. Diubah menjadi kalimat tidak langsung, Saleh berkata bahwa dia siap menghafalkan juz 30 setelah makan. Yang ketiga, merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contohnya kalimat aktif, Rahman akan melamar Fatimah setelah wisuda akhir tahun, diubah menjadi kalimat pasif, setelah wisuda akhir tahun Fatimah akan dilamar oleh Rahman. Yang keempat, merubah sinonim. Contohnya, Hasan merasa nyaman dengan temannya, diubah kata nyaman menjadi bahagia, menjadi Hasan merasa bahagia dengan temannya. Yang kelima, merubah bentuk kata. Contohnya, Aliyah menulis kaligrafi dengan cepat, diubah menjadi Aliyah adalah penulis kaligrafi yang cepat. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip penting atau langkah-langkah kita dalam menulis parafrase. Yang pertama, bacalah teks kembali sampai kalian memahami benar isi teks tersebut. Yang kedua, tulislah ulang gagasan tersebut dalam sebuah kertas. Yang ketiga, tuliskan kata kunci yang menunjukkan subjek atau tema parafrase kalian. Yang keempat, pastikan gagasan tercantum dalam hasil parafrase tersebut. Yang kelima, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi atau frase. Yang keenam, tuliskan sumber pada kertas catatan kalian sehingga mempermudah untuk menuliskan sumber pustaka atau referensi. Kita beri contoh kalimat aslinya. Komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Kita ubah menjadi tulisan parafrase. Melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Buka kurung Krisnawati, 2000, halaman 57, tutup kurung. Selanjutnya, cara pengimplementasian bisa kita terapkan dalam penulisan-penulisan seperti referensi, makalah, puisi, atau karya tulis lainnya. Bisa juga caption pada media sosial yang kita punya, sehingga kita bisa menghindari yang namanya bentuk plagiarisme ini. Sekian. Saya Muhammad Agil Sirot Relawan, NIM 060203200040. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut sebagai plagiat merupakan penjiplakan atau pengambilan karangan atau pendapat dari orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan dan pendapat tersebut milik sendiri. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain dan dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan dan pendapat tersebut yang kemudian dijadikan seolah-olah milik sendiri. Pelaku plagiat sering disebut sebagai plagiator. Plagiator dapat mendapatkan hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Kemudian macam-macam plagiarisme. 1. Plagiarism of ideas. Pembuktiannya relatif sulit karena ide-ide yang dijiplak mungkin memiliki kemiripan dengan orang lain. 2. Word of word. Mengutip karya orang lain kata demi kata tanpa menyertakan sumber. 3. Plagiarism of source. Tipe ini yang paling fatal karena tidak menyebutkan sumber dengan lengkap dan baik. 4. Plagiarism of authorship. Tindakan plagiarisme ini menulis karya ilmiah yang dihasilkan orang lain. Kemudian teknik-teknik parafrase. 1. Merubah dari klausa ke frase atau sebaliknya. 2. Merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. 3. Merubah kalimat aktif menjadi pasif. 4. Merubah sinonim. Dan yang terakhir, merubah bentuk kata. Sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.